ketemu lagi di Belajar bareng Digdas yuk. Nah, kayaknya tuh semangat banget nih kayaknya Kak Putri hari Iya, ini. tentu dong, Kak Yohana. Kak Yohana gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah harus tetap semangat dong Kak. Sehat juga. Kak Putri gimana Alhamdulillah. nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat banget nih, Kak. Oke, hari ini di Belajar bareng Digdas kita akan belajar mata kuliah apa sih Kak? Nah, kita akan belajar mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi nih, Kak. Nah, kira-kira nih topik apa sih yang akan kita bahas nih, Kak? Oh, hari ini di pembelajaran berbasis teknologi ini kita ada topik tentang gimana sih pengintegrasian teknologi informasi pada model Azure. Wah, topiknya cukup menarik nih ya Kak ya. Tapi sepertinya sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, mungkin Kak Yohana bisa jelasin dulu nih sebenarnya apa sih model pembelajaran Azure itu? Oke, mungkin pernah dengar nih Assure. Assure itu sebenarnya kata dasarnya tuh to make sure. Mhm. Nah, atau untuk meyakinkan. Sebenarnya Assure itu singkatan, Kak, dari analyze, Mhm. kemudian state, kemudian select, utilize, require, dan yang terakhir ada evaluate. Nah, Assure ini sebenarnya tuh adalah rujukan bagi calon pendidik atau guru-guru di luar sana untuk melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir nanti ada evaluasi. Mungkin Kak Putri pernah dengar juga tentang Azure nih. Nah, iya Kak, aku tuh sebenarnya pernah dengar sih model pembelajaran Azure ini. Cuma nggak yang begitu mendalam banget, tapi pernah dengar intinya. Nah, model pembelajaran Azure ini tuh merupakan rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik. Nah, dengan pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan juga media. Nah, dengan tujuan diharapkan siswa itu dapat belajar dengan eh, kondusif dan lebih bermakna seperti itu. Oke, jadi kayak sebenarnya panduan gimana sih harusnya guru itu ngajar dari awal sampai akhir gitu ya, Kak? Iya, benar-benar. Nah, tadi Azure itu kan ada banyak tahap nih. Mungkin Kak Putri bisa berbagi nih. Tahap pertama Azure ini apa sih, Kak? Nah, Azure itu kan yang pertama itu ada analyze. Nah, analyze itu dari bahasa Hmm, Inggris tuh, Kak. ya. Nah, sudah jelas tuh artinya analyze itu menganalisis peserta didik seperti Oke. itu. Nah, jadi langkah awal sebelum kita merencanakan proses pembelajaran itu, sebagai seorang pendidik, guru itu harus memahami dulu, menganalisis dulu karakteristik dari peserta didiknya. Seperti itu. Hal ini dikarenakan eh, karakteristik peserta didik itu tuh berhubungan erat Kak dengan hasil hasil belajar peserta didik itu Iya, sendiri. betul. Nah, dalam penganalisisan ini ada 3 kajian Kak yang Oke. dikaji dalam analisis ini. Nah, yang pertama itu adalah em, Apa? karakteristik umum. Oke. Yang kedua itu ada kompetensi awal khusus. Yang ketiga itu ada perbedaan dan kebutuhan belajar siswa. Seperti itu. Oke, ternyata ketika analisis aja tuh banyak ya Kak yang perlu diperhatikan, mulai dari ada Benar-benar. kompetensi umum tadi katanya, terus ada Iya. karakteristik khusus. Nah, itu tuh apa sih Kak sebenarnya? Nah, mulai dari karakteristik umum ini, Kak. Nah, di tahapan ini tuh guru itu harus menganalisis karakteristik siswa itu. Nah, Oke. di dalam karakteristik ini tuh ada 2 variabel. Nah, ada variabel yang konstan. Nah, ini tuh seperti jenis kelamin ataupun etnis. Nah, yang kedua itu ada variabel yang berubah secara berkala. Nah, hal ini tuh seperti sikap belajar siswa dan juga minat belajar siswa nih, Kak. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu setelah kita menganalisis karakteristik siswa, yang kedua itu ada menganalisis kemampuan awal siswa nih Kak. Oke. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu juga harus mampu mengetahui kognitif siswa itu sebelum diberikan metode pembelajaran seperti itu. Oke, jadi ternyata analisisnya itu nggak cuma kebutuhannya, tapi juga kompetensi awalnya gini. Ada Benar. nggak sih Kak cara-cara yang biasanya digunakan guru dalam kompetensi awal ini buat ngetes nih kompetensi awalnya secara kognitif gitu? Ada. Sudah pasti ada nih digunakan oleh seorang pendidik ya, Kak. Yang biasa itu kita sebut itu tes atau Oke. pretest. Nah, di dalam bahasa Inggris kan pretest itu kan tes yang diberikan sebelum adanya perlakuan nih. Jadi, Oke. sebelum adanya model pembelajaran diberikan kan siswa itu diukur dulu kemampuan kognitif awalnya itu tadi dengan menggunakan tes yang diberikan di awal. Nah, tak lupa nih guru juga menganalisis perbedaan kebutuhan belajar siswa Kak. Nah, karena kan siswa itu kan berbeda-beda nih kemampuan belajarnya. Jadi Ya.
tidak bisa kita samakan Iya. siswa yang A dengan siswa yang B itu Iya. cara belajar itu pasti sudah berbeda, kebutuhan belajarnya juga berbeda seperti minat belajarnya, Iya. kemampuan belajarnya maupun perkembangannya ketika di kelas seperti itu. Oke. Ternyata tahap 1 Asyure aja tuh Masya Allah sepanjang itu ya, Kak. Iya benar banget Kak. Jadi step by step itu harus benar-benar tertata Iya. seperti itu. Nah, itu aja sih Kak untuk yang tahap pertama. Mungkin yang tahap kedua ini Kak Yohana bisa jelasin gak sih? Oke, tadi kan udah analisis gitu. Tahap Benar. kedua itu state atau tujuan. Nah, ketika kita sudah mulai untuk mengetahui bagaimana karakteristik kebutuhannya, kita tuh bisa untuk menyusun tujuan yang akan kita lakukan ketika proses pembelajaran. Seperti tujuan pembelajaran gitu, Kak. Nah, tujuan pembelajaran ini gunanya untuk apa sih, Kak? Sebenarnya ada 2 poin penting kenapa tujuan pembelajaran ini perlu disusun dengan baik. Yang pertama itu sebagai dasar penilaiannya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran yang terstruktur itu akan membuat penilaian di akhir atau di awal atau di tengah-tengah proses itu lebih konkret gitu, lebih nyata gitu. Jadi misal tujuan pembelajarannya untuk memahami konsep IPA, berarti nanti penilaiannya juga akan disesuaikan dengan tujuannya. Apakah nanti penilaiannya guru akan menggunakan project misalnya, ataukah hanya sebatas presentasi gitu kan, pasti penilaiannya itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita buat di tahap ini. Terus yang kedua, dasar yang kedua itu dasar harapan. Oke. Ketika penyusunan tujuan pembelajarannya itu jelas, harapannya peserta didik akan seperti apa, apakah akan memahami atau memiliki keterampilan baru, itu lebih terstruktur gitu Kak. Jadi lebih tahu, oh siswa itu belajar hari ini untuk mendapatkan apa atau mengalami perubahan sikap seperti apa gitu. Jadi poin tujuannya itu jelas gitu Kak di tahap tujuan. Wah, ternyata tahap tujuan ini juga penting ya Kak ya Iya, dalam proses betul. pembelajaran. Ternyata kita tuh dalam merencanakan sesuatu sudah pasti harus ada tujuan ya Bener kan Kak ya. banget. Nah, mungkin Kak Yohana bisa ngasih tahu nggak sih gimana sih cara menuliskan atau menetapkan tujuan dalam proses pembelajaran ini? Ya, mungkin ini kalau menetapkan tujuan pembelajaran ini kita sering rumuskan dengan ABCD. Pernah dengar rumusan pembelajaran ABCD? Pernah nih Mbak. Sudah pasti dong sebagai tenaga pendidik atau seorang guru itu sudah tidak asing lah mendengar kata ABCD, di mana A itu sebagai audience, Iya. B itu sebagai behavior, Iya. C itu sebagai condition, Ya. dan D itu sebagai degree. Benar kan Kak? Iya, betul sekali. Ternyata ABCD itu juga singkatan lagi. A Iya. itu ada audience atau pembelajar, dalam hal ini siswa. B itu behavior. Kemudian C itu condition atau hal yang perlu dan bertujuan dipelajari. Kemudian yang D itu ada degree atau tingkatan. Jadi susunan ini ketika lengkap dan terstruktur dengan sistematis itu akan memudahkan guru ketika menyusun tujuan pembelajaran. Contohnya nih Kak, audiensnya kita ambil peserta didik atau siswa. Kemudian behavior atau perilaku yang diberikan itu misalnya demonstrasi nih Kak. Kemudian conditionnya atau harapannya siswa itu akan membuat kondisi memahami perubahan kalor misalnya seperti itu. Kemudian di tingkat apa? Di tingkat dengan kritis atau dengan baik misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa disusun nih melalui kegiatan demonstrasi dan belajar kelompok, siswa mampu memahami konsep perbedaan jenis kalor dengan kritis dan baik. Misalnya gitu, Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih sebenarnya hubungan antara teknologi itu dengan model pembelajaran Asyure ini? Oke, ternyata teknologi di sini itu bisa kita masukkan ketika kita udah mulai menyusun tujuan pembelajaran nih. Jadi ketika pemilihan behavior yang seperti tadi saya sampaikan bahwa pemilihan behavior ini bisa juga menyisipkan teknologi di dalamnya. Saya ambil contoh biar lebih sederhana nih. Misalnya, melalui kegiatan mengakses web, siswa mampu membandingkan perbedaan antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dengan cermat, misalnya gitu. Jadi kita mengintegrasikan perilaku yang kita berikan kepada peserta didik menggunakan teknologi Kak gitu. Jadi guru bisa menggunakan sumber daya teknologi di behavior atau perilaku yang kita berikan gitu.
Oh, seperti itu ya ternyata ya, Kak, ya. Ternyata tahapan-tahapan itu juga ada ya, Kak, untuk mengkaitkan, Azure dan juga teknologi ini, dan ternyata memang bisa dikaitkan, seperti itu ya, Kak, ya. Betul. Nah, tadi sudah ada A dan S yang pertama, kemudian yang tahap ketiga ada apa nih, Kak? Nah, tahap ketiga itu ada select. Yang pertama tadi kan sudah ada tuh analyze, Iya. menganalisis. Yang kedua itu ada state, yaitu tadi tujuan. Nah, yang ketiga itu select. Select itu memilih. Nah, select ini sendiri tuh ada sambungannya lagi nih, Kak, ada kelanjutannya lagi, Iya. yaitu select strategies, media, technologies, and materials. Seperti itu, Kak. Oke, itu tuh apa sih, Kak? Select ini apa sih, Kak? Select ini. Dalam langkah ini tuh langkah yang menciptakan pembelajaran efektif. Nah, dengan cara menggunakan teknologi yang tepat dan media yang tepat sehingga menjadi pembelajaran yang interaktif kemudiannya. Seperti itu, Kak. Berarti kayak ini memilih gitu ya, Kak? Media apa yang bakal digunakan Benar, benar. select gitu, memilih gitu. Iya, sesuai dengan namanya tuh, Kak. Oke, terus tahapnya di tahap ketiga ini apa aja sih ya, Kak, yang perlu diperhatikan? Nah, dalam hal ini tuh guru perlu, Kak, menganalisis strategi apa sih yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Apakah itu strategi pendekatan pada guru atau pendekatan pada siswa. Nah, yang walaupun kebanyakan guru menggunakan strategi pendekatan pada siswa, tapi bukan menutup kemungkinan nih, Kak, ya, menggunakan strategi pendekatan pada guru. Ya. Nah, karena dalam proses pembelajaran itu kan kita kan menyesuaikan dengan kondisi ya, Kak, ya. Jadi tidak bisa memaksakan satu pendekatan saja yang digunakan. Nah, jikalau menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru ini tuh biasanya guru tuh menyajikan materi-materi atau menyajikan video yang bisa proyeksikan melalui proyektor seperti itu, Kak. Nah, dengan diharapkan dengan adanya penggunaan teknologi itu tadi, guru mampu menarik daya kreativitas siswa. Jadi ada umpan balik nih, Kak. Jadi siswa itu mampu berpikir kritis seperti itu. Nah, jadi ketika pemilihan sumber dayanya tepat, mampu untuk meningkatkan kreativitasnya gitu ya, Kak? Iya, Kak. Nah, selanjutnya ada lagi nih, Kak. Iya. Jadi setelah kita memilih strategi itu, nah selanjutnya itu memilih sumber daya. Iya. Ya, tadi sudah sempat juga Kakak sebutkan bahwasanya ada pemilihan sumber daya. Nah, saya beri contoh nih. Semisal Kakak sudah dapat materi dari guru A semisalnya, atau guru yang sebelumnya sudah belajar atau guru yang lain yang mungkin memang membidangi hal itu, seperti itu ya, Kak. Nah, ketika Kakak mendapatkan materi itu tuh, Kakak jangan menyajikan materi itu begitu saja ke siswa. Iya. Jadi Kakak itu harus memodifikasi, Iya. harus mengubah, harus mau menambah atau mengurangi isi dari materi itu. Nah, dan itu juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran guna mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, Kak. Seperti itu. Oke, ternyata selain memilih media yang bahan ajar yang Strategi tepat, dulu. strategi, ternyata juga memilih bahan ajar dan teknologi yang tepat ya, Kak? Nah, iya. Nah, untuk teknologinya sendiri nih, Kak, sebenarnya nih ini juga menjadi sebuah tantangan ya bagi tenaga pendidik. Hal ini juga dikarenakan bahwasanya ini bukan hal yang mudah. Hal ini tuh karena proses belajar siswa itu berbeda-beda. Jadi satu kelas misalnya ada 10 orang. 10 orang itu pasti modal pembelajarannya berbeda. Betul. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan bagi seorang guru dalam pemilihan media maupun teknologi yang digunakan, Kak. Seperti itu. Tapi diharapkan guru mampu benar-benar menganalisis nih dari awal sampai akhir agar mampu memilih media yang tepat untuk digunakan. Ya, jadi di tahap terakhir itu ada rubrik penilaian. Nah, tujuan dari rubrik penilaian itu sebagai tolak ukur kelayakan dari teknologi atau media yang digunakan tadi, seperti itu, Kak. Oke, ternyata di tahap select tadi itu ternyata juga prosesnya sedalam itu ya Azure merancangnya. Benar. Nah, ketika sudah berada di tahap memilih teknologi tadi yang sesuai dengan rubrik,
Ada tahap lanjutan. Oke. Ya, tahap yang pertama itu ada menggunakan bahan yang ada. Iya. Yang kedua itu memodifikasi, Iya. yang ketiga itu merancang. Nah, seperti Iya. yang saya katakan tadi, ketika Kakak sudah mendapatkan materi nih, itu berarti Kakak ada berada di tahap pertama. Iya. Nah, masuklah ke tahap kedua. Tahap kedua itu tuh Kakak harus memodifikasi. Jadi jangan hanya seperti itu yang Kakak sajikan. Jadi harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi. Iya. Nah, balik lagi ke tahapan-tahapan yang sebelumnya itu. Jadi benar-benar harus memilih yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga itu tadi adalah merancang yang baru. Nah, setelah Kakak sudah memodifikasi, sudah menambahi atau mengurangi materi itu kan secara tidak langsung Kakak sudah menciptakan materi yang baru gitu. Media untuk materi yang baru seperti itu, Kak. Oke, ternyata di Selek ini juga prosesnya juga sedetail itu ya Asyur merancang. Bener, Kak, karena dalam hal ini tuh Asyur itu harus diterapkan tuh secara berurutan demi keberhasilan pembelajaran nih, Kak. Oke, ternyata harus dilakukan secara runtut dan beraturan. Benar-benar. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya nih, Kak. Oke, tahap yang selanjutnya setelah analisis, state, kemudian select, itu tahap yang selanjutnya, yang keempat itu ada utilize. Utilize ini sebenarnya dari yang Kak Putri jelaskan tadi tuh seperti jembatan gitu, Kak. Jadi ketika sudah memilih, guru itu mampu mempersiapkan itu tadi. Betul yang disampaikan Kak Putri bahwa setelah memilih perlu untuk dipersiapkan dengan baik. Nah, di utilize ini sebenarnya ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Biasanya tuh disingkat dengan 5P. Yang pertama adalah preview the resources, kemudian yang kedua ada prepare the resources, yang ketiga itu ada prepare environment, kemudian yang keempat itu ada prepare learners, dan yang kelima itu ada provide experience learning. Nah, itu apa sih sebenarnya? Iya, apa sih itu? Apa saja sih itu yang dimaksud dengan 5 itu? Nah, kalau preview and prepare resources itu artinya tuh mengkaji materi yang akan kita pelajari, Kak. Jadi setelah memilih, seperti yang tadi Kak Putri sampaikan, setelah memilih kita mengkaji. Betul, kita mengkaji materi apa yang akan kita pelajari nih. Kemudian mempersiapkan. Benar, tahapnya adalah memodifikasi. Kalau misal materi itu perlu ditambah atau perlu dikurang, atau masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan kayak gitu. Terus ada tadi prepare environment atau menyiapkan lingkungan. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan belajar siswa. Lingkungan belajar itu kan ada macam-macam. Ada kelas, kemudian ada kesiapan alat dan bahan belajar, kemudian ada misalnya lingkungan belajar, misalnya lapangan kalau di sekolah ya. Nah, itu disiapkan dulu sehingga guru itu tidak hanya serta-merta masuk kelas kemudian mengajar gitu. Misalnya butuh kerja kelompok nih, mejanya harus disusun menjadi 4 bagian gitu supaya lebih mudah, supaya anak-anak kerja kelompoknya lebih dekat dengan siswa. Nah, itu kan guru perlu untuk menyiapkan lingkungan itu tadi. Kemudian ada menyiapkan peserta didik atau prepare learners. Nah, ini adalah guru itu juga hendaknya menyiapkan dulu peserta didik sebelum belajar. Kenapa pentingnya? Contohnya misalnya gini, Kak. Siswa ini akan menggunakan aplikasi tertentu atau menggunakan perangkat belajar baru elektronik tertentu. Nah, ketika siswanya saja belum bisa memahami penggunaannya, nggak tahu mana yang harus dipencet yang mana, Bu, yang harus dibaca yang mana, Bu. Nah, guru itu harus pelan-pelan mengajarkan kepada peserta didik supaya proses pembelajarannya itu dapat berjalan sesuai harapan guru. Kalau misalnya menggunakan komputer tapi siswanya aja menghidupkan komputer aja masih kesulitan, kan itu menjadi PR baru gitu. Sehingga perlu untuk disiapkan peserta didiknya juga. Dan yang terakhir adalah provide experience learning atau membuat pembelajaran yang lebih sesuai dengan pengalaman. Jadi ketika pembelajaran, hendaknya guru juga mampu menciptakan suasana belajar yang menciptakan pengalaman baru untuk peserta didik. Jadi itu tadi yang disampaikan Kak Putri, tidak hanya sekadar mengajar, menjelaskan, tidak memberikan kebermaknaan. Nah, itu juga perlu untuk disiapkan oleh guru. Ternyata di dalam proses pembelajaran itu kita tidak hanya menyiapkan teknologi saja ya, Mbak ya. Ternyata ada banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan selain teknologi itu. Iya, benar banget nih, Kak. Ternyata memang yang harus tenaganya guru dalam menyiapkan sesuatu itu
harus betul-betul ekstra Kak untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Terus tahap yang kelima nih Kak, setelah tadi ada utilize nih, tahap yang kelima ada apa nih Kak? Nah, di tahap yang kelima itu ada require. Nah, tadi kan kita sudah berada di analyze, menganalisis. Yang kedua itu ada state, menentukan tujuan atau standar dari pembelajaran itu. Yang ketiga itu tadi kita sudah select, memilih strategi, media, teknologi yang akan digunakan. Yang keempat itu ada utilize, yang menjembatani antara ASS tadi ke require ini. Oke. Nah, jadi require ini tuh adalah require learning participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Nah, di dalam tahapan ini tuh mental peserta didik ini tuh dibangun melalui pengalaman dan juga praktik-praktik yang relevan di dalam kelas seperti itu. Nah, di tahap ini juga lah seorang guru menerapkan yang 4 tahapan tadi, yang assure, state, analyze, state, select, dan juga utilize tadi. Nah, disinilah posisinya untuk menerapkan itu Kak. Nah, dalam hal ini tuh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih Kak. Oke, ada apa aja nih Kak? Nah, ada 6 tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu inovasi, menyemangati. Nah, maksudnya itu dalam hal ini tuh diharapkan siswa itu mampu ikut serta dalam pembelajaran, dan bukan hanya diharapkan sih ya Kak, sebenarnya siswa itu dituntut berpartisipasi. Iya, betul. Nah, dengan pembelajaran berbasis teknologi ini diharapkan siswa itu mampu berpikir kreatif atau memikirkan hal-hal yang meningkatkan kreativitas. Iya, benar seperti itu. Jadi diharapkan juga siswa itu mampu mengeluarkan segala ide-ide inovatifnya seperti itu Kak. Nah, itu tahap pertama. Ada tahap kedua nih. Tahap kedua itu mendukung kerjasama. Nah, di dalam require ini tuh mendukung siswa untuk mampu bekerja sama. Jadi di tahap require ini tuh mempersiapkan siswa nih Kak, menyiapkan peserta didik di masa depan. Dimana kan kalau kita sudah kerja di masa depan itu kan tidak sendiri ya Kak, dan mayoritas itu berkelompok. Maupun kita jadi pengusaha sekalipun tetap saja ada yang akan dipimpin dan harus bekerja sama nih. Nah, dengan adanya require ini tuh diharapkan siswa itu mampu bekerja sama, berdiskusi. Contoh nih dalam proses pembelajaran ini tuh guru memproyeksikan sebuah gambar, dua buah gambar nih. Dua gambar itu, yang pertama itu ada gambar kambing, yang kedua itu ada gambar domba. Nah, dari dua gambar yang diproyeksikan oleh guru tadi itu, guru meminta siswa untuk membandingkan apa saja sih perbedaan dari kedua gambar tersebut, seperti itu. Nah, dengan adanya gambar yang diproyeksikan itu tadi tuh kan otomatis siswa akan berdiskusi. Nah, siswa akan berdiskusi, dan di dalam diskusi itu siswa akan bekerja sama dalam menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu Kak. Ya, yang ketiga itu ada membangun keterampilan literasi informasi. Nah, di zaman sekarang kan baik siswa maupun kita ya sebagai tenaga pendidik itu sudah pasti menggunakan internet sebagai tempat untuk mengakses sumber informasi atau sumber daya dalam pembelajaran, seperti itu ya Kak ya. Nah, dalam hal ini tuh diperlukan adanya literasi informasi. Nah, di mana diharapkan dengan adanya literasi yang kita beritahukan kepada siswa ini tuh siswa mampu menggunakan internet itu secara bijak. Jadi benar-benar menggunakan internet itu sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak menyalahi, dan diharapkan juga apa yang di-browse, apa yang dicari oleh siswa di internet itu dengan mengandalkan internet bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Seperti itu Kak. Nah, yang keempat itu ada kemampuan berpikir tinggi Kak. Nah, diharapkan juga di tahap require ini siswa mampu memecahkan masalah, menyelesaikan sebuah proyek. Nah, jadi awalnya tuh dengan adanya teknologi ini tuh siswa mampu merencanakan dulu nih, direncanakan proyeknya, lalu dijalankan, dirakit atau dikerjakan, dan terakhir itu siswa mampu menyelesaikan proyek itu Kak. Diharapkan seperti itu. Dan terakhir itu siswa juga diharapkan mampu menarik kesimpulan. Ya. Dan ada lagi nih tahapannya. Nah, yang kelima itu ada menggunakan perangkat lunak pendidikan untuk praktik. Nah, kan sekarang itu kan
perangkat lunak pendidikan itu kan sudah menyajikan contohnya web seperti yang Mbak Oke, bahas tadi ya, iya. perihal web. Nah, jadi diharapkan siswa itu juga mampu menggunakan web itu. Iya, Jadi betul. benar-benar digunakan sesuai dengan fungsinya seperti itu. Nah, Oke. yang terakhir banget nih ada menggunakan media lain untuk praktik. Nah, selain kita menggunakan tadi teknologi itu, kita bisa dibarengi dengan media lain nih. Contohnya diskusi Mm-mm. atau pengerjaan kuis singkat atau latihan-latihan aplikasi seperti itu. Wah, ternyata proses di tahap kelima ini atau yang require ini sangat-sangat dalam dan mendetail yang di tahap asyur Benar, benar. ini, sehingga kita tidak hanya sekedar menerapkan tujuan pembelajarannya semata-mata hanya asal mengajar gitu ya Kak Iya, istilahnya, tapi juga harus memperhatikan banyak hal seperti yang iya, disampaikan ada tadi. tahapan-tahapannya seperti itu, Kak. Oke, bener banget nih Kak. Oke, setelah 5 tahapan ya Kak ya sudah kita Ya, lalui, sudah kita bahas, betul. kita masuk nih kayaknya ke tahapan yang terakhir yaitu apa tuh Kak? Tahap terakhir tentunya ada evaluate atau evaluasi. Apa Nah, tuh? evaluasi di sini itu tahap akhir ketika kita itu setelah melakukan proses pembelajaran. Jadi kita mengevaluasi. Tapi evaluasi di sini teman-teman dan Kak Putri itu tuh nggak hanya sekedar untuk dapat nilainya peserta didik atau siswa, tapi juga harus memperhatikan hal-hal yang telah kita lakukan di 5 tahap yang depan tadi. Apakah strategi yang kita pakai itu sudah sesuai? Apakah media teknologinya sudah berjalan dengan efektif? Apakah peserta didiknya nyaman? Jadi evaluasi ini seperti refleksi seperti itu Kak, untuk guru dan juga untuk siswa. Jadi kalau evaluasi ini kan kadang dianggap sebagai ya sudah hanya sebatas ujian atau pemberian tugas Benar, gitu. benar. Tapi kalau di evaluasi ini Kak, itu tuh lebih dalam lagi. Yang evaluasi tidak hanya peserta didiknya, tapi juga gurunya tentang tahap-tahapan yang udah dilaksanakan tadi. Nah, sebenarnya evaluasi ini kalau tadi saya bilang di akhir, sebenarnya dia tidak harus di akhir sih Kak. Ketika di Terus? tahap require ini, sebenarnya guru udah mulai sedikit-sedikit untuk memahami evaluasi apa nih ketika proses pembelajaran ini, apa ya yang kurang. Kok tadi siswa saya pasif, tadi siswa saya ketika menonton video tuh malah ngantuk gitu ya Kak, nggak Iya, nyaman benar. gitu nonton video saja. Tapi ketika saya berikan ke ruang komputer, kemudian menggunakan aplikasi tertentu, malah anaknya aktif, bisa mencet sendiri, bisa ngetik sendiri, kan namanya anak kan kadang butuh kinestetik gitu ya Kak. Benar. Jadi ini juga bahan evaluasi kita itu nggak hanya di akhir juga, tapi ketika proses require atau di penerapan juga udah mulai sedikit-sedikit dilakukan oleh guru gitu sih Kak. Oh, ternyata panjang juga ya Iya, tahapan evaluasi ini kayak. evaluasi. Padahal namanya aja tuh evaluasi yang biasa. Bener kata Kakak yang guru tuh biasanya cuma seperti ya ujian-ujian Iya, seperti betul. padahal ada banyak tahapannya ya Kak Bener ya. banget sih, bener-bener. Ya, kira-kira nih Kak Yohana pernah nggak sih menerapkan model pembelajaran Azure ini? Oke, sebenarnya sih saya secara struktural gitu, Azure gitu tuh belum pernah ya Kak menerapkan Azure dalam proses pembelajaran. Tapi setelah saya refleksi, sepertinya saya menerapkan Azure dengan struktur yang loncat-loncat gitu Kak. Jadi saya tanpa sadar menerapkan Azure ketika proses pembelajaran, tapi saya nggak tahu ini kalau itu tuh Azure. Jadi kayak ada tahap yang ke skip gitu Kak, terlompati gitu Kak. Misalnya saya melakukan analisis, tapi saya juga tidak melakukan analisis media seperti itu Kak, atau analisis teknologi yang akan saya gunakan gitu. Tapi tanpa sadar mungkin kayaknya Kak Putri juga tanpa sadar juga menerapkan Azure, tapi nggak tahu nih, oh ternyata ini tahap Azure ya gitu. Benar banget yang Kak Yohana katakan itu. Yang Kak Yohana kasih tahu bahwasanya sebenarnya secara tidak sadar kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai seorang guru ini secara tidak langsung itu sudah menerapkan Azure ini. Iya, Benar. betul. Hanya saja ada beberapa bagian-bagian yang terlewat. Bener Jadi benar-benar banget. tidak runtut secara Azure itu tadi. Iya, Benar sih, benar. benar-benar. Nah, Tapi sudah pasti kita ada spill tipis-tipis lah ya dalam penggunaan Azure ini sebenarnya iya, dalam proses benar-benar. pembelajaran seperti itu. Nah, setelah tadi kita dari awal tuh kita pelajari tentang Azure itu sampai di tahap evaluate, harapannya apa sih kepada calon pendidik dan teman-teman yang lain yang mungkin melihat podcast ini? Harapannya melalui ini ada yang Kak Putri ingin sampaikan? Ya, harapannya sih bagi calon tenaga pendidik, Iya. pendidik maupun guru yang ada di Indonesia ini
mengingat perkembangan zaman nih Kak. Ya, Nah kan betul. zaman sudah semakin berkembang. Sekarang aja tuh sudah ada generasi alpha. Nah di mana generasi alpha itu sudah lebih mahir menggunakan teknologi. Diharapkan sebagai seorang tenaga pendidik tuh harus mampu mempelajari dan memahami untuk teknologi Azure ini. Nah jadi juga diharapkan sebagai seorang guru itu di kemudian harinya bisa menerapkan model pembelajaran Azure ini dan menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, hal ini juga disebabkan kita tidak pernah tahu nih kan Kak. Ini kan seiring berkembangnya zaman nih, ternyata teknologi juga sudah otomatis semakin berkembang. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi itu tadi, dengan adanya teknologi yang baru itu, semoga dengan adanya model pembelajaran Azure ini bisa digunakan lah itu teknologi yang baru itu, seperti itu sih Kak. Oke, ternyata harapannya juga nanti guru juga ketika menyusun atau melakukan proses pembelajaran nggak hanya sekedar mengajar ya Kak, tapi Benar, bisa benar. melakukan pedoman Azure ini. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita kali ini tentang model Azure dan integrasinya terhadap teknologi informasi. Mungkin buat teman-teman yang masih mau diskusi tentang model Azure ini atau menambahkan komentar atau saran buat kami berdua tentang model ini, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekiranya gitu dulu nih pembahasan Dikdas hari ini, dan sampai jumpa kembali ke topik-topik Dikdas yang menarik. Jadi sampai ketemu lagi di Belajar Bareng Dikdas yuk. Bye bye.